أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW masih dalam bab taqwa, hadis keempat ya dalam bab taqwa. Ar-Rabi' an Abi Thuraif Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man halafa ala yaminah thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Ya, di sini sudah kita bahas ya pada pertemuan terakhir, tapi ingin saya ulang sedikit sebelum masuk hadis terakhir di dalam bab taqwa. Barang siapa yang bersumpah tetapi ya, dia melihat di balik sumpahnya itu ada yang membuat dia lebih bertakwa kepada Allah, hendaklah dia membatalkan sumpahnya, ya, membatalkan sumpahnya untuk membuat lebih bertakwa kepada Allah. Berapa poin penting dalam hadis ini sudah kita bahas. Yang pertama adalah al-yaminu. Al-yamin itu artinya al-halfu, yakni sumpah, pengagungan. Billahi azza wa jalla, dengan menyebut bi ismin min asma'ihi aw sifatin min sifatih. Sumpah itu adalah seseorang menyebut dengan satu dari sekian nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Wala yajuzul halfa bi ghairillah, maka tidak boleh orang bersumpah selain menyebut nama Allah. Ya, ini sudah kita bahas, tapi ingin saya perkuat lagi. Wala bin nabiyyi, ya, termasuk dalamnya tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Nabi, demi Rasul, demi Nabi, nggak boleh. Ya, dia hanya demi Allah atau nama-nama lain dari nama Allah atau sifatnya. Nama Allah itu tidak terbatas, yang tahu jumlahnya hanya Allah, ya, tapi yang kita disuruh untuk menghafalnya 99. Ya, innallaha tis'atun wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Untuk Allah itu 99, ya, illa wahida, kurang satu jadi 100. Siapa yang menjaga menghafalnya, dia masuk surga. Tapi itu kata para ulama bukan sebagai pembatas, ya, tidak sebagai pembatas sehingga namanya hanya 99. Lebih dari itu. Berapa? Hanya Allah yang tahu. La uhsi thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Yang tahu ya hanya Allah berapa jumlahnya, ya, nama dan sifatnya. Nah, ketika orang bersumpah, ya cukup nama Allah saja. Selain nama Allah tidak boleh. Ya. Wala bi Jibril, tidak juga malaikat, termasuk malaikat Jibril, tidak boleh disebut dalam sumpah. Wala bi ayyi ahadin minal khalqi, termasuk apa saja dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdasarkan sabda Nabi, man kana halifan
Barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah. Hendaklah dia bersumpah hanya Allah saja yang disebut. Aw liyasmut, atau diam. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Kalau ada orang dia bersumpah dan benar, tapi yang dia sebut dalam sumpahnya itu selain Allah, ya, demi Rasul, bukan saya pelakunya, memang bukan dia pelakunya, itu syirik, ya, syirik. Atau yang kedua, demi Allah, bukan saya pelakunya, padahal dia pelakunya. Itu kalau dihadapkan, itu yang pertama dosanya lebih besar, meskipun dia jujur, meskipun dia benar. Ya. Yang kedua bohong, tapi di dalam kebohongannya itu Allah yang disebut dalam sumpahnya. Walaupun ini masuk dalam yaminul ghamus, sumpah palsu, dosanya besar sekali. Tapi lebih besar lagi kalau yang dia sebut selain Allah, ya, meskipun dia jujur, ya, kamu yang mengambil, kamu yang mencuri, demi Rasul bukan saya, demi ibuku bukan saya, memang bukan dia pelakunya. Itu dosanya lebih besar dengan orang yang berbohong, dan di dalam bohongnya itu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik dia diam, ya, daripada dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Lebih baik dia diam. Bahkan dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Hadis ini sahih. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, fahuwa raddun, maka sumpahnya itu tidak boleh diterima. Ya. Tidak boleh diterima. Wala yanbaghi lil insani, tidak boleh bagi kita memperbanyak bersumpah. Tidak boleh dikit-dikit sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita sering bersumpah. Ya. Tapi kalau sudah bersumpah harus dipenuhi. Seperti kita sampaikan pada 3 pekan yang lalu, sebagaimana kita tidak boleh sering bernazar. Nazar itu hukumnya dicela, makruh. Ya. Kalau saya keterima kerja, maka gaji pertama saya akan saya bagi-bagi. Kalau saya sehat, nanti akan undang anak yatim, undang orang miskin makan ke rumah. Itu nggak baik. Nah, tidak baik. Kata ulama, ya, berdasarkan hadis yang sahih juga, nazar kita itu tidak akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Jadi ada orang lama kerja kemana-mana, susah, akhirnya dia nazar. Nanti kalau saya keterima kerja, saya akan undang teman-teman saya makan dari gaji pertama saya. Nazar itu tidak akan menjadi sebab engkau mudah diterima kerja. Atau nazarmu tidak akan menjadi sebab engkau sehat, sakitmu diangkat. Makanya kita tidak boleh gampang bersumpah. Sebagaimana kita juga tidak boleh sering bernazar. Ya. Tapi jika keduanya sudah dilaksanakan, dia sudah bersumpah, dia sudah bernazar, wajib dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Kecuali jika di balik sumpah dan nazar itu ada unsur kemaksiatan, maka nazar dan sumpah itu tidak boleh dilanjutkan. Ya, tidak boleh dilanjutkan. Demi Allah, saya nggak bakal datang ke rumahmu. Terlalu sakit hati saya. Dia sudah sumpah. Ya, dia dizalimi. Sampai kapanpun, demi Allah saya nggak bakal datang ke rumahmu. Ya. Nah, ini kan maksiat. Ini dosa.
Orang yang tidak tegur sapa 3 hari, lebih dari 3 hari itu dosa. Ya. Kalau ada meninggal, di antara keduanya meninggal, maka dua-duanya sama-sama dilaknat oleh Allah. Jadi kalau ada 2 orang tidak bertegur sapa karena ada masalah, lebih dari 3 hari, kemudian satu di antara keduanya meninggal, dua-duanya dilaknat oleh Allah. Dalam hadis yang lain, kalau ada orang tidak bertegur sapa karena benci, karena ada masalah di atas 1 tahun, maka kedudukannya itu sama dengan dia membunuh. Ya, sama dengan membunuh. Nah, ada orang bersumpah, demi Allah saya nggak bakal baikan lagi sama kamu. Ya, terlalu jahat, kamu memfitnah saya, kamu menzalimi saya, sampai kapanpun demi Allah saya nggak bakal baikan dengan kamu. Nah, sumpah seperti ini tidak boleh diteruskan. Sumpah seperti harus dibatalkan. Ya, ini kata Nabi, ro'a atqalillah. Ya, dengan meneruskan sumpah itu membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah kadung bersumpah, maka sumpah harus dibatalkan. Ya, dengan membatalkannya, dia mesti membayar kafarah, denda sumpah. Sama seperti nazar. Ya, seperti kejadian di zaman Nabi, ada orang bernazar. Dia ingin berpuasa karena dia merasa tantangan puasanya itu kurang. Ya, akhirnya dia bernazar ingin puasa tidak masuk rumah sampai berbuka kecuali sholat, dia di bawah terik matahari. Tujuannya apa? Biar pahalanya semakin besar, semakin banyak. Ya. Kalau dia puasa di dalam rumah, dia merasa tantangan puasanya kurang berat. Akhirnya Nabi bersama para sahabat ngumpul, melihat ada seorang sahabat, itu siapa? Kenapa dia di luar, di bawah terik matahari? Ya, oh dia itu ada niat, ada nazar ya Rasul. Dia ingin puasa, tidak masuk ke dalam rumah, tidak masuk ke dalam masjid kecuali sholat. Kata Nabi, batalkan nazarnya, teruskan puasanya. Ya, itu nazar yang sifatnya maksiat. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Nah, orang yang sering bersumpah itu karena memang dia bisa jadi dasarnya memang udah biasa bohong. Ya. Akhirnya orang bisa percaya kalau dia sumpah. Ya, demi Allah, saya akan bayar demi Allah. Ya. Karena orang beriman, Bapak Ibu, tanpa bersumpah pun dia sudah jujur. Itu orang beriman. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal. Ya. Hendaklah kalian berlaku jujur karena jujur itu yahdi ilal bir. Orang jujur itu selalu benar, selalu baik. Tapi karena orang biasa bohong, ya orang udah nggak percaya. Gimana caranya agar dia dipercaya? Dia jual nama Allah. Dia mesti sumpah. Nah, orang kalau sudah sumpah, Pak, mesti kita hormati sumpahnya. Ya. Memang dasarnya pembohong, tapi kalau dia sudah sumpah, mesti kita hormati nama Allah. Nah, orang beriman itu tidak boleh sering bersumpah. Gimana caranya? Ya jujur, jangan bohong. Ya, hendaklah kita selalu jujur sehingga tanpa bersumpah pun kita akan dipercaya. Ya, orang kalau tidak sumpah nggak bisa dipercaya karena dasarnya dia sudah disetempel dengan kebohongan. Hatta yuktaba kadzdzaba atau kadziba, sampai dia disetempel oleh Allah sebagai pembohong. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan.
Jadi ini yang sering kita temukan Pak di masyarakat, sumpah atas nama Allah, dibawa nama Nabi nggak boleh. Ya, kita yang sudah ngaji di masjid nih, kalau ada orang sumpah atas nama Nabi, nasihat. Ya, kita nggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, nggak boleh. Ya, itu bagian dari maksiat, bagian daripada dosa. Al-halfu itu artinya pengagungan, pengagungan. Ya, maka orang sumpah itu ada yang diagungkan. Maka kalau Allah diagungkan, disandingkan dengan Nabi, tidak boleh. Ya, karena keagungan Nabi itu tidak akan sampai pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis terakhir di dalam bab ini. Ini sudah kita bahas, tapi saya ulang lagi ya. Khawatir masih ada yang tertinggal, ada orang yang masih biasa sumpah jangan menyebut nama selain Allah. Ya, mulai hari ini kita tinggalkan. Al-khamisu, hadis kelima yang merupakan hadis terakhir di dalam bab ini. Sebelum itu, setelah itu kita pindah pada bab berikutnya. An Abi Umamah, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, beliau berkhutbah, fi hajjatil wada'i, di haji wada'. Haji wada' itu bukan haji terakhir, tapi haji perpisahan. Ada bedanya antara haji terakhir dengan haji wada'. Kalau haji terakhir berarti beberapa kali sebelumnya Nabi sudah haji. Tapi kalau haji perpisahan, Nabi sebelumnya tidak pernah haji. Dan itu benar-benar perpisahan. Haji pertama sekaligus haji terakhir. Nabi kenapa tidak berhaji sebelumnya? Karena memang belum ada syariatnya. Baru kemudian ada syariatnya, ya, setelah beberapa kali umroh. Umroh Nabi itu pertama disebut dengan umrotul qadha, umroh yang tertunda. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi berada di Mekah, kerinduan para sahabat ke Ka'bah luar biasa. Ya, hari-hari mereka di Mekah ngitarin Ka'bah, tiba-tiba diusir, berangkat ke Madinah. 3 tahun tidak melihat Ka'bah, rindu luar biasa. Karena memang ini satu-satunya tempat yang ingin didatangi berulang-ulang, ya, ingin didatangi berulang-ulang, ya, yakni Ka'bah. Bulan lalu orang sudah umroh, dia udah rindu lagi, ya. Itulah daya tarik Ka'bah yang merupakan rumah Allah. Nah, para sahabat rindu berangkat, tiba-tiba tertahan di tempat namanya Hudaybiyah. Maka peristiwa itu disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Baru kemudian umroh sampai 4 kali, terakhir ditutup dengan haji. Itulah yang disebut dengan haji wada. Nah, apakah boleh orang Islam haji berulang-ulang? Bagus. Tidak ada larangannya. Orang umroh berulang-ulang, orang haji berulang-ulang, bagus. Selama dia mampu. Ya. Dan ada kesempatan. Karena antara umroh ketemu umroh menghapus dosa. Haji ketemu haji menghapus dosa. Orang haji tahun lalu, tahun ini berangkat haji, maka dosa setahun selama dari bulan haji tahun lalu ketemu tahun ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak benar. Kenapa kamu haji berulang-ulang? Orang Nabi hajinya hanya 1 kali. Itu nggak benar. Jadi kalau orang punya kemampuan haji setiap tahun, bagus. Ya. Nabi umrohnya 4 kali. Kenapa kamu umroh setiap tahun? Nggak ada. Ya. Kalau kita mampu sebulan sekali, bagus. Ya. Tapi kan
ada orang-orang miskin, ada orang-orang anak-anak yatim. Emang kita harus laporan, saya menyentuhnya anak yatim, saya menolong orang miskin. Jadi tidak menjadi alasan ada anak yatim di sekitar kita, kemudian kita tidak boleh berangkat umroh atau berangkat haji. Itu yang disebut dengan haji wada. Kaitannya dengan orang haji berulang-ulang. Tidak ada larangannya. Bahkan kalau ada kemampuan, bagus sekali. Tiap tahun dia berangkat haji. Di dalam haji wada itu Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya yang kemudian disebut dengan khutbah Arafah. Ya, khutbah Arafah, dan ini hukumnya sunnah, tidak menjadi syarat sahnya salat. Syarat sahnya haji, yang menjadi syarat sahnya haji adalah wukufnya. Adapun mendengarkan khutbahnya hukumnya sunnah. Ya. Di antara isi khutbah Nabi, dan ini isinya panjang sekali, di antaranya adalah ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu. Wa sumu syahrakum, puasakanlah Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat mal kalian. Wa ati'u umara'akum, taatilah ulil amri kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Khutbah Nabi itu ada 2. Disebut dengan khutbatun ratibatun wa khutbatun 'aridatun. Jadi ada khutbah yang dia menjadi bagian dari amal sebelumnya. Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Ya, itu disebut dengan khutbatun ratibatun. Ada khutbah yang tidak ada amalan sebelum dan sesudahnya. Ya. Nah, biasanya Nabi kalau khutbah ratibah itu mukaddimahnya itu membaca 3 ya ayu, lalu ditambah dengan membaca hadis iyyakum wal muhdatsat. Itu disebut dengan khutbatun ratibatun. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, isi khutbah Nabi kita di dalam haji wada tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah, dan ini menjadi sebab kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam babut taqwa. Ya, dalam babut taqwa karena kaitannya dengan pesan takwa. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ya, berdasarkan firman Allah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa jami'an. Manusia disuruh oleh Nabi semua tanpa terkecuali, disuruh oleh Allah di dalam An-Nisa ini, surah An-Nisa ayat 1, semuanya ya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu wasallu khamsakum, salatlah 5 waktu, sallu salawatil khamsa allati faradaha Allah azza wa jalla ala rasulih. Salat 5 waktu yang menjadi tiang agama, ya, meninggalkan salat hukumnya kafir. Man taraka as-salata faqad kafara. Ya. Walaupun nanti dibahas panjang oleh para ulama, apakah kafir secara mutlak atau tidak? Ya. Jika dikatakan salat tidak wajib, maka kafir khuruju minal millah. Jadi ada orang, Pak, tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib. Yang penting ingat, yang penting eling. Nah, itu sudah kafir, sudah murtad dia. Ya. Tapi kalau ada orang dia tidak sholat karena malas dan tetap menganggap sholat itu wajib, dia sebenarnya sudah kafir. Tapi tidak sampai kepada khurujun minal millah. Dia sudah kafir, ya. Tapi tidak sampai kepada murtad, ya. Itu pembahasan para ulama.
Nah, meninggalkan sholat menjadi sebab azab nerakanya paling keras, disebut dengan neraka sakar. Ya, surah al, setelah Al-Muzammil apa? Setelah surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Bisa dilihat nanti dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Azab yang paling keras di hari akhir itu adalah sakar. Adalah neraka untuk orang yang tidak salat. Ya. Maka Nabi sampaikan dalam khutbah Arafahnya, salatlah 5 waktu yang menjadi wajib hukumnya. Wasumu syahrakum, puasakan Ramadan kalian. Ya. Insyaallah kurang lebih 50 hari lagi, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kita isi dengan ibadah, menjadi sebab masuk surga lebih dulu, Pak. Ya, itu nikmat ketemu Ramadan. Jadi ada di zaman Nabi 2 orang sama-sama masuk Islam waktu bersamaan. Ya. Dua-duanya masuk Islam, sesudah itu ibadah bersama, tapi yang satu lebih semangat, lebih rajin ibadahnya, meninggal. Sisa yang satu yang ibadahnya biasa-biasa saja, ya sama dengan sahabatnya, tapi yang satu ini luar biasa semangatnya dan mati syahid. Semangat ibadah dan mati syahid. Sisa yang satu meninggal setahun kemudian. Sahabat Talha mimpi, dan di dalam mimpinya dia melihat 2 orang ini sama-sama masuk surga. Tapi ada yang aneh. Apa? Yang lebih dulu masuk surga, yang meninggal belakangan. Dia lebih dulu masuk surga. Heran sahabat Talha. Besok ditanya kepada Nabi, apa yang membuat kalian heran? Bagaimana saya tidak heran? Ini sahabat pertama semangat ibadahnya luar biasa dan mati syahid. Tapi masuk surga belakangan. Kenapa yang ibadahnya tidak sehebat yang mati syahid itu lebih dulu masuk surga, dan dia juga matinya bukan mati syahid? Kenapa dia lebih dulu masuk surga? Apa kata Nabi? Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Ya, Allah panjangkan umurnya 1 tahun dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia bisa puasa yang tidak lagi dilakukan oleh saudaranya yang meninggal. Maka terus berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kurang lebih 50 hari lagi. Ya. Wasumu syahrakum. Ya. Ramadan menjadi hebat diantaranya karena ada puasa di dalamnya. Ya. Maka puasakanlah Ramadan kalian, bulan Ramadan kalian. Wa addu zakat amwalikum, tunaikan zakat mal kalian. U'tuha mustahiqiha wa la tabkhalu biha. Nah, zakat mal itu tidak bisa lepas dari 2 perkara. Apa 2 perkara itu? Ada yang namanya haul, ada yang namanya nisab. Apa haul, apa nisab? Haul itu putaran 1 tahun. Maka tidak tepat zakat mal dibayar sebulan sekali, setiap bulan. Itu tidak benar. Maka keluar fatwa disebut dengan zakat profesi. Ya, dibayar setiap awal bulan. Akan di kantor-kantor katanya dipotong langsung dari gaji 2,5% sebagai zakat. Ini enggak tepat. Ya, adanya zakat mal ketika putaran 1 tahun. Ya. Jadi tidak tepat kalau ada istilah zakat profesi yang dibayar setiap awal bulan. Ya. Nah, yang kedua, dia harus ada nisabnya. Nisabnya itu berbeda para ahli fikih. Tetapi pendapat yang paling banyak dipegang,
nisabnya itu kurang lebih seharga atau senilai 83 gram emas. Ya. Jadi kalau orang punya uang senilai 83 gram emas dalam 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Demikian juga zakat emas. Zakat emas itu dikeluarkan setahun sekali, bukan awal beli. Ya. Jadi kalau ada orang memiliki emas simpanan 83 gram, dikeluarkan zakatnya. Tahun depan ada lagi, dikeluarkan lagi zakatnya. Ya. Nah, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan dia akan berubah menjadi ular. Dalam Al-Quran surah Taubah Allah katakan, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan dia akan berubah menjadi ular. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu disebut dengan zakatul amwal. Zakat harta. Ini kalau kita kembangkan banyak, Pak. Ya, saya perlu sampaikan karena ini ilmu. Kalau ada orang nitip zakat mal ke saya haram mengambil bagian. Karena saya bukan amil. Saya hanya sekedar orang yang dititipin untuk disampaikan kepada mustahiknya. Mustahik zakat mal itu ada 8. Salah satu di antaranya amil. Siapa amil? Mohon maaf, Pak. Ini ilmu saya sampaikan. Amil itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu amil. Bagaimana kalau masjid menerima zakat mal? Boleh saja. Tapi yang bekerja sebagai pengurus zakat, panitia zakat tidak boleh mengambil bagian. Ya. Karena dia bukan amil. Dia hanya panitia. Ya. Tidak benar. Ya. Sama halnya orang kalau nitip zakat. Ini saya ada zakat. Haram saya mengambil bagian. Ya. Kecuali saya bagian dari 8 itu. Saya orang miskin. Saya pejuang agama Allah. Ya. Kalau bukan, tidak boleh. Ya. Jadi mentang-mentang orang nitip zakat ke kita, lalu kita secara bebas mengambil. Saya kan amil, nggak boleh. Amil itu orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Itu sudah jelas undang-undang zakat, Pak Basnas. Makanya ada namanya UPZ, Unit Pemungut Zakat atau Lembaga Zakat. Ya. Jadi mohon maaf, kalau ada anak santri atau apa saja ikut dalam mengurus zakat, lalu dikasih dari zakat mal orang, itu nggak benar. Ya. Tapi kan dia ikut nyata, dia ikut nerima. Ya dia itu panitia saja. Ini anak orang kaya dikasih zakat mal, dia sebagai apa? Dikasih. Ya. Jadi zakat mal itu ada putaran 1 tahun, ada nisab, ada mustahiq, ya, mustahiqiha, penerimanya itu 8. Untuk zakatul fitri berbeda para ahli. Apakah mustahik zakat fitri sama dengan mustahik zakat mal? Kalau zakat mal berapa tadi? 8. Bagaimana dengan zakatul fitri? Apakah sama 8? Pendapat yang kuat, penerima zakat fitri hanya 1, yakni orang-orang miskin. Ya. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lain, tapi saya memilih pendapat yang penerima zakatul fitri hanya orang miskin. Maka kalau ada orang ngasih zakat fitrah ke saya berupa emas, saya tolak, saya nggak mau. Ya, saya alhamdulillah masih bisa beli beras, masih bisa ngasih makan anak istri. Ya, kecuali mudah-mudahan tidak, saya tidak bisa makan tanpa bantuan orang lain, baru kita bisa menerima. Ya, jadi ini penting. Ya,
Saya katakan bukan berarti tidak boleh. Ada pendapat mana yang lebih kuat. Lebih kuat, zakatul fitri itu penerimanya satu orang miskin. Ya, sama panitia juga nggak nerima. Itu pendapat lebih kuat. Ya, yang lain ya kalau mau memilih pendapat yang lain, nah itu tanggung jawab kita masing-masing kepada Allah. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Ya, perhatikan, saya tidak mengatakan tidak boleh. Ya, menurut ilmu keyakinan yang kita pelajari ada yang lebih kuat. Ya, kalau dia memilih 8 asnaf zakat fitri, berarti dia menyamakan zakat fitri dengan zakat mal. Berapa tadi asnafnya? 8. Ya, 8. Ya. Nah, tapi saya kerja, orang saya nunggu zakat fitrah orang, ya lihat saja karena Allah. Lihat saja karena Allah. Kita ngurus syariat Allah, kita ngurus agama Allah, melayani orang zakat. Sehingga kalaulah kita tidak dikasih, ya kita nggak bakal kecewa. Kecuali kita, maaf, orang miskin. Dia dapat bukan sebagai pekerja. Dia dapat sebagai orang miskin. Ya, saya ulangi, ini bukan masalah boleh tidak boleh, tapi mana yang lebih kuat. Ya, jangan kemudian ada pembicaraan nggak boleh kata Ustaz, bukan. Mana yang lebih kuat. Ya. Wa addu zakat amwalikum u'tuha mustahiqiha wa la tabkhalu biha. Jangan pelit, ya, tentang zakat. Dan ini panjang soal zakat ini, ya. Ini kalau masjid, lembaga, pesantren nerima zakat mal boleh, tetapi pesantren, masjid bukan amil. Dia itu panitia pemungut zakat. Dia tidak berhak. Kalau dia amil, dia dapat 2,5% dari nilai zakat. Kalau dia amil. Kalau panitia, orang yang diwakilkan, ya, misalkan Pak Rizky nitipin zakat malnya ke saya tidak akan mengambilnya karena saya bukan amil, ya. Sampai di sini Pak, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kemudian yang berikutnya, wa ati'u umara'akum, taatlah kepada ulil amri kalian. Siapa itu? Man ja'alahumullahu umara'i alaikum. Siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Ya. Ini mencakup umara'il manatiqi wal buldan. Pemimpin satu daerah dan pemimpin satu negara. Ya, taat kepada mereka. Fa innal wajib 'ala ar-ra'iyati ta'atihim fi ghairi ma'siyatillah. Wajib bagi seluruh rakyat taat kepada ulil amri selama fi ghairi ma'siyatillah, bukan dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fi ma'siyatillah fala tajuzu ta'atuhum. Adapun jika itu perkara maksiat, tidak boleh kita taat kepada mereka. Ya. Walaupun mereka pemimpin yang sah, tidak boleh taat kalau itu urusan perkara haram. Disuruh berbuat syirik, disuruh durhaka kepada Allah dan Rasul, tidak boleh kita ikut taat meskipun itu pemerintah kita. La ta'at li'anna ta'atal makhluqi la tuqaddimu ala ta'atil khaliqi jalla wa'ala. Karena ketaatan kepada makhluk tidak boleh mendahului ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat kepada pemerintah sebagai wujud taat kita kepada Allah. Nah, kalau sudah maksiat kepada Allah, ya haram kita taat. Ya. Nah, seluruh aturan-aturan negara yang itu tidak ada unsur maksiatnya, kita ikuti.
Contoh lampu merah. Ajaran salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mengikuti rambu-rambu lampu merah, kita niatkan taat kepada pemerintah, kita dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi niatkan, maka kita tidak akan mungkin nerobos lampu merah. Itu aturan negara, ya, aturan yang dibikin oleh negara. Tidak boleh jalan yang memang dilarang. Niat karena Allah, sebagai wujud taat kita kepada pemerintah. Niat saja karena Allah, insya Allah kita dapat pahala. Jadi urusan lampu merah saja, kalau kita niatkan taat kepada pemerintah karena Allah, kita dapat pahala. Ya. Pemerintah mengharuskan kita ketika ke jalan raya pakai helm. Niat karena Allah pakai helm, Pak. Ya, sebagai wujud taat kepada pemerintah, insya Allah kita dapat pahala. Ya. Ini kan aturan dunia. Ya. Terserah saya mau pakai helm, nggak pakai helm. Ya. Itu bukan seperti itu ajaran sunnah. Ya. Ajaran sunnah, ajaran salaf, kita mesti taat kepada ulil amri yang tidak ada unsur maksiat. Ya. Tidak ada unsur maksiat. Ini subhanallah. Urusan lampu merah saja kita dapat pahala. Ya. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Allah katakan di Quran surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Jadi sangat penting ketaatan kepada uli amri yang nanti dibahas lagi dalam beberapa bab sesudah ini sampai kepada pemberontakan kepada pemerintah. Itu nanti ada pembahasan. Ya, pemberontak, bughat ya kepada pemerintah. Kita masuk pada bab berikutnya. Sebelum masuk mungkin ada yang ingin ditanya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Sangat? Ya. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, ya. Untuk zakat fitrah itu, ini yang ideal, Pak, ya. Yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Tapi ini tidak bisa diterapkan secara mutlak. Pembayar zakat itu langsung ngasih ke orang miskin. Seperti itu di zaman Nabi. Misalkan saya, zakat fitrah saya langsung saya kasih ke orang miskin. Tapi itu nggak bisa diterapkan sekarang. Kenapa? Khawatir ada 100 orang bayar zakat fitrah, langsung dikasih ke orang satu. Akhirnya numpuk di satu orang, miskin lainnya tidak dikasih. Jadi kalau bicara yang paling bagus itu langsung kita kasih ke penerima. Ya, itu yang paling ideal, yang paling bagus. Nah, adapun tidak diterapkan, ya. Makanya saya sampaikan tadi, dari mana mereka dapat? Pertama saya nasihatkan kepada kita, jika kita ditunjuk niat pertama karena Allah. Niat pertama karena Allah untuk mengurus agama Allah, untuk mengurus syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah ngerti, ya, dia lelah sekali dan dia berkecukupan tanpa dia mengambil zakat fitrah itu, beras itu sebenarnya di rumahnya sudah ada. Ya. Maka kalau saya Pak, ya, saya akan menolak. Saya nggak usah dikasih. Ya. Terus saya lelah. Ya, niat karena Allah. Mudah-mudahan lelah kita itu menjadi ibadah.
Kecuali kalau dia, mohon maaf, kita tahulah dasar ekonominya, ya, dia bukan orang kaya lah, ya. Nah, nanti kan ada standar kemiskinan itu dalam syariat Allah, ya. Orang miskin itu kan kalau dia itu tidak bisa menjamin dirinya kurang lebih 3 hari, ya. Jadi orang kalau punya penghasilan tidak bisa menutup kebutuhan dia untuk tiga hari, itu bisa dikategorikan miskin, ya. Kalau orang fakir, dia itu makan bantuan orang, itu fakir. Kalau orang miskin, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak bisa menutup untuk berapa hari. Kalau kita sudah tahu di orang miskin, ya, lelah sekali, ya. Kalau saya tidak akan meratakan, tidak akan menyamakan. Kita ini tahu nih dia miskin sekali. Ada yang sebenarnya dia cukup, tetapi juga tidak terlalu, ya bukan orang kaya lah. Ya dikasih secukupnya saja. Jangan disamakan dengan yang sangat miskin kali. Walaupun lelahnya sama, ya. Maka itu perlu pendataan. Jadi tetap dia diambil dari situ, ya. Apalagi dia orang miskin, diambil lagi dari zakat mal, ya. Dia sebagai panitia zakat orang miskin, beras dia dikasih, zakat mal dia juga dikasih bukan sebagai panitia zakat, dia dapat sebagai orang miskin, ya. Maka kalau orang berkecukupan jadi panitia, ya, niat karena Allah untuk membesarkan agama Allah. Kalau dia orang, mohon maaf, orang miskin, ya harus dibayar kelelahannya. Dibayar dari mana? Dari beras zakat fitrah dan dari zakat mal. Dia dapat 2. Beras dapat, zakat mal juga dapat. Mungkin kan ada yang nitip zakat mal, ya. Nah, kalau dia berkecukupan, saya ikut bantu, ya. Sebenarnya dia ada harta, jangan-jangan dia bayar zakat mal. Maka ketika dia dikasih, saya sarankan tolak saja, ya. Kalau kita berkecukupan dikasih, saya sarankan tolak atau diambil kasih ke orang tetap diambil dari beras itu, ya, dan diambil dari zakat mal. Kalau dia orang berkecukupan, saya lebih menyarankan untuk tidak diambil, ya. Demikian. Ada yang lain, Pak? Silakan. Sedekah. Jatuhnya sedekah. Jadi ada orang tidak ada nisab, tiba-tiba rumahnya laku. Atau mobilnya laku. Maka tidak ada zakat baginya. Ya. Rumahnya laku 500 juta. Sudah lebih dari nisab. Saat itu tidak ada dia tidak bayar zakatnya. Kalau dia ingin keluarkan, ya niatnya sebagai sedekah. Kecuali uang itu tidak diapa-apakan, setahun kemudian lakunya bulan Januari, ketemu Januari 2026 masih utuh uangnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan hasil penjualan mobil, bukan hasil penjualan rumah, tapi hasil uang simpanan. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Jadi ini kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin ulang terkait tentang zakat, ya. Jadi ada istilah panitia zakat, ada amil zakat. Amil zakat itu resmi dari pemerintah. Adapun panitia boleh saya, boleh masjid, dan kalau dia orang miskin, ya, dia dapat dari zakat mal, bukan sebagai panitia, tetapi sebagai
orang miskin. Nah, kita zakat fitrah idealnya secara syar'i yang bagus langsung dikasih ke orang miskin. Itu yang bagus. Tetapi takut numpuk di satu orang, makanya masjid membantu. Nah, tugas masjid adalah mendata orang-orang miskin. Harus didata. Kalau tidak didata, bisa-bisa masjid lain ke dia juga. Masjid lain ke dia. Akhirnya satu orang dapat 100 kilo. Sementara ada miskin lainnya hanya dapat 10 kilo. Jadi harus benar-benar didata secara. Itulah peran pemerintah. Ya. Maka ngurus zakat ini adalah tugas utama termasuk dalamnya pemerintah. Maka masjid kerjasama dengan RT, kerjasama dengan RW, biar tidak ada penumpukan di satu orang, biar dia menyebar kemana-mana. Barakallahu fikum. Demikian, insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.